Belanda. Karena menurutnya menyanyikan lagu Tanah Airku bersama supporter di stadion kini jadi kebiasaan baru dalam laga timnas Indonesia. Biasanya momen itu dilakukan setelah pertandingan kandang skuad Garuda. Bagi Tom Haye, momen itu adalah salah satu yang paling berkesan. Dalam wawancara di podcast The Highway, ia menyebut tembang ciptaan Sari Janiung atau yang populer dengan nama panggung Ibu Sud adalah sebuah lagu yang indah. Oke, sekejap itu adalah momen spesial. Sekejap, lagu nih saya pikir sekarang ini. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke guys, selepas kembalinya semua pemain-pemain timnas Indonesia ini ke klub masing-masing dan mereka menceritakan betapa di Indonesia itu punya satu pengalaman yang menarik, punya satu pengalaman yang membuatkan mereka berasa begitu berharga sekali. Ini terbukti apabila Tom Haye di podcastnya guys, dia banyak menceritakan terkait dengan timnas Indonesia ini. Dan bagaimana Tom Haye ini begitu sukses sekali membawa timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi. Pertamanya dia tidak membawa permasalahan di luar itu ketika di lapangan ketika melawan Arab Saudi. Karena sebelum itu dia mengatakan bahwa anaknya sakit dibawa ke rumah sakit. Dan itu sebenarnya tidak juga mengganggu. Kalau kita ini guys, kalau anak sakit, sudah tentu kita ini agak runsing ya dengan pikiran kita. Tapi Tom Haye ini dia tumpukan sepenuh perhatian, fokus dalam sepak bola untuk mengalahkan Arab Saudi. Dan akhirnya semuanya tertunai, terbalas oleh kemenangan Indonesia ke atas Arab Saudi 2-0. Dan kembalinya ke klubnya, dia sukses juga berjumpa dengan keluarga dan anak-anak beliau. Begitu juga dia mengatakan di GBK ini satu momen yang sangat penting yang kita akan lihat apa yang dikatakannya nanti di dalam video ini guys. Oke, berkat Haye, tradisi unik di GBK jadi sorotan Belanda. Miliano konfirmasi target PSSI tahun depan. Oke, Miliano konfirmasi apa di sebalik video ini? Yuk kita semak dulu guys. Kemenangan perdana timnas Indonesia di babak round 3 kemarin ternyata masih menyisakan cerita tersendiri dari beberapa pemain timnas Garuda. Sebelumnya ada Kevin Dix yang menceritakan bagaimana kesannya saat menjalani laga debutnya bersama timnas Indonesia di media asal Denmark. Kini Tom Haye dalam channel YouTube yang ia kembangkan, yakni The Highway, yang menceritakan bagaimana gilanya atmosfer fans timnas Indonesia di GBK, terutama saat melawan Arab Saudi dan Jepang kemarin. Bahkan dia mengaku sempat gak dengar teriakan dari Rizky Ridho dan Jay Itzes akibat bisingnya di dalam stadion GBK. Sempat gak dengar ya teriakan. Haye juga menceritakan tradisi unik setelah match berakhir yang membuat media-media Belanda makin kepo dengan timnas Indonesia. Dan di sisi lain, dengan kemenangan atas Arab Saudi kemarin membuat Ketua PSSI Erick Thohir semakin percaya diri dalam mengembangkan timnas Indonesia. Mantap. Bahkan dia memberikan target tinggi pada tahun 2025. Lantas target apa yang dimaksud? Mari kita ulas selengkapnya. Oke, Tom Haye ceritakan tradisi unik di GBK ke Belanda. Miliano Jonathan makin kepo. Ini yang saya tunggu-tunggu ini. Miliano Jonathan ini antara saya punya favorite pemain keturunan Indonesia, yaitu Miliano Jonathan yang belum lagi menyatakan keputusannya untuk ke Indonesia ya. Mudah-mudahan lah segera ya. Mudah-mudahan segera. Kemenangan 2-0 atas Arab Saudi kemarin terdapat cerita-cerita menarik di dalamnya. Salah satunya dari The Professor Tom Haye, di mana dalam sebuah podcast terbaru dalam channel YouTube-nya, Tom Haye mengungkapkan perjuangannya ketika menghadapi Arab Saudi dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Haye harus melawan rasa cemas karena sang buah hatinya masuk rumah sakit. Itulah. Beberapa jam sebelum pertandingan, Bibi menelpon saya. Saya terkejut karena di Belanda itu sedang tengah malam, jadi saya berpikir pasti ada masalah. Dan benar saja, dia menangis ketika menelpon dan bilang sudah berada di rumah sakit membawa anaknya yang bungsu. Kata Haye dilansir dari kanal YouTube The Highway. Ini guys, pengorbanannya itu guys, itu mesti terganggu dia punya pikiran kan, sebab itu anaknya yang sakit tuh, tetapi dia ini tetap fokus dan
coba untuk menenangkan pikiran. Itulah pengorbanan Tom Haye ini juga ya, berjauhan dengan keluarga. Haye tidak punya pilihan sama sekali selain tetap berjuang membela timnas Indonesia. Dia menenangkan kekasihnya kalau dirinya akan segera pulang ke Belanda setelah laga melawan Arab Saudi berakhir. Tom Haye pun cukup bersyukur kepada PSSI mengatur penerbangannya ke Belanda setelah laga berakhir. Alhasil, dia bisa segera menemui keluarganya. Saya tidak bisa melakukan apa-apa selain berkata padanya untuk segera pulang. Untungnya para staf sangat membantu. Mereka bisa mengatur penerbangan pada tengah malam, ujar Haye. Berbaloi juga guys dengan kemenangan, tapi nampak Tom Haye itu main bersungguh-sungguh ya di lapangan. Tengok dia pun macam cedera juga. Bahkan tak sampai di situ saja, Tom Haye juga seolah memamerkan tradisi Tanah Airku ke Belanda. Karena menurutnya, menyanyikan lagu Tanah Airku bersama supporter di stadion kini jadi kebiasaan baru dalam laga timnas Indonesia. Biasanya momen itu dilakukan setelah pertandingan kandang skuad Garuda. Bagi Tom Haye, momen itu adalah salah satu yang paling berkesan. Dalam wawancara di podcast The Haye Way, ia menyebut tembang ciptaan Sari Janiung atau yang populer dengan nama panggung Ibu lagu ini guys adalah sebuah lagu yang indah. Oke, sekejap itu ya. Adalah momen spesial. Sekejap. Lagu ini, saya pikir sekarang ini hanya Indonesia saja yang akan menyanyikan lagu ini selepas selesai perlawanan. Sama ada kalah ataupun menang, mereka tetap menyanyikan lagu ini. Dan pendukung-pendukung, supporter yang ada di stadion itu, mereka tidak akan bergerak keluar stadion selagi mana belum menyanyikan lagu ini bersama-sama dengan pemain. Dan pemain akan membentuk bulatan di tengah lapangan itu dan dinyanyikan lagu Tanah Airku ini sama-sama sampai habis, sampai selesai, barulah mereka keluar dari stadion. Oh, ini yang uniknya Indonesia ini guys. Tidak ada di mana-mana tempat lagi yang saya pernah pergi stadion. Belum ada lagi yang sebeginilah. Kecuali di GBK hari itu, saya pergi menonton Indonesia lawan Australia. Inilah saya heran. Permainan sudah selesai, sudah tamat. Tetapi pendukung masih lagi berdiri. Rupanya menunggu untuk menyanyikan lagu ini dan pemain buat bulatan di tengah lapangan tuh. Keren banget guys. Ini antara salah satu yang patut dicontohi juga oleh negara-negara lain bermulanya daripada Indonesia ini juga. Oke, kita lanjut guys. Ketika kami membentuk lingkaran dan membentuk lingkaran tuh. Itu lagu yang indah tentang cinta dan rasa bangga terhadap negara. Menang atau kalah tidak jadi persoalan. Betul. Kami akan tetap selalu bersama-sama, kata Haye dilansir dari kanal YouTube The Haye Way. Atmosfer pertandingan timnas Indonesia selalu jadi spesial di mata Haye. Pemain 29 tahun itu bahkan menyebut sulit mendengar teriakan rekan-rekan timnya selama bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saat bertanding melawan Arab Saudi, Tom Haye bercerita dirinya tak mendengar Rizky Ridho dan Jay Itzes yang berteriak pada dirinya. Bukan tanpa alasan, sebab kehadiran 55.970 penonton di tribun menjadikan stadion begitu riuh di telinganya. Riuh banget guys, sampai tidak dengar di lapangan tuh kan. Sementara itu, kemenangan atas Arab Saudi kemarin benar-benar wajib kita syukuri, dan Tom Haye mengaku bangga dengan perkembangan skuad Garuda. Ia menilai ada perkembangan yang pesat dalam tim besutan Sinteyong itu, terutama dalam urusan mental. Dalam podcastnya itu, Haye membeberkan perasaannya dan timnas Indonesia selesai menghadapi Arab Saudi tersebut. Ia menilai timnya tampil dengan jauh lebih baik di laga ini, sehingga mereka bisa mengalahkan Arab Saudi, yang notabene salah satu tim terkuat di Asia. Saya rasa di pertandingan ini kami sudah lebih kuat dari sebelumnya. Kami membuat banyak peluang lalu kami mencetak gol pertama. Dan itu gol yang indah dari Lino. Saya merasa tim kami sangat kuat di pertandingan ini, ungkap Tom Haye. Dan satu hal yang disukai Haye dari timnya di laga melawan Arab Saudi adalah timnya kini memiliki mental pemenang. Ia menyebut pada saat itu timnas Indonesia tidak memilih bermain pragmatis untuk mempertahankan keunggulan, melainkan fokus untuk mencoba menambah keunggulan mereka di babak kedua. Di jeda pertandingan, kami berbicara apa yang ingin kami lakukan di babak kedua. Dan kami juga bicara bagaimana caranya kami bisa unggul 2-0, ketimbang mempertahankan keunggulan 1-0 di babak kedua. Dan saya pribadi menyukai hal ini, tutup Tom Haye. Menyerang terus menyerang kan. Dan jika melihat apa yang dikatakan oleh Tom Haye dalam podcastnya itu, hal yang wajar. Kalau banyak media-media Belanda makin kepo dengan timnas Indonesia. Makin kepo, Verdong
pamer kegilaan fans Indonesia ke Verdong media pamer Belanda. kegilaan fan Indonesia ke Belanda. Sementara itu di sisi lain, Kelvin Verdong juga berbicara kepada media Belanda perihal betapa gilanya dukungan dari masyarakat Indonesia yang menggemari sepak bola. Bahkan jika dibandingkan dengan situasinya di Belanda, Verdong mengutarakan bahwa dirinya tidak bisa berjalan seperti biasa di jalan jika sedang di Indonesia. Sebab antusiasme masyarakat Indonesia begitu besar terhadap sepak bola, dan Verdong pun merasakan dampak tersebut. Saya tidak bisa berjalan secara normal di jalanan di sana. Ada sebuah pusat perbelanjaan di dekat hotel kami. Saya pikir normalnya itu hanya memerlukan waktu 5 menit untuk berjalan. Kini memerlukan waktu sekitar 45 menit. Kata Verdong tentang para supporter timnas Indonesia kepada media Belanda. Semua mau ambil gambar sama dia. Dan Kelvin Verdong menyimpulkan betapa besarnya antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola karena semua orang ingin berbincang dengannya. Nah, itulah baru pemain-pemain ini merasakan bahwa mereka ini dihargai lah, begitu kan, diperhatikan ya di Indonesia. Kalau di Belanda mungkin biasa saja, tetapi bila tiba di Indonesia ada rasa mereka itu diperhatikan. Miliano Jonathan akan segera ambil keputusan. Miliano Jonathan akan segera ambil keputusan. Sementara itu, mendengar cerita dari para seniornya di atas membuat Miliano Jonathan makin kepo dengan timnas Indonesia. Dan kepada media Belanda, Football ini bagus nih guys, soal kemungkinan dirinya bergabung dengan timnas Indonesia. Penyerang Vitesse Arnhem Miliano Jonathan sangat memenuhi syarat untuk memperkuat timnas Indonesia. Pasalnya, Miliano memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Oleh karena itu, peluang pemain berusia 20 tahun itu sangat terbuka lebar untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Namun penyerang Vitesse Arnhem Belanda itu memilih untuk menunda pilihan naturalisasi itu. Miliano mengaku belum memikirkan apakah dirinya akan membela timnas Belanda atau timnas Indonesia. Belum sih, jujur saja, saya sudah pernah bahas soal cerita Indonesia itu. Itu juga yang orang-orang terus tanyakan. Mudah-mudahan Kata cepatlah Miliano dikutip dari keputusannya. Indonesia yang menayangkan wawancaranya bersama Football Zone. PSSI targetkan amankan rank 50 dunia. Targetkan amankan 50 dunia guys. Punya target ambisius soal peringkat Indonesia di ranking FIFA. Pihaknya tengah menjalankan program-program ambisius. Tujuannya timnas Indonesia bisa menembus peringkat ke-45 dunia. Oh, 45 dunia guys, gila bisa menembus peringkat 9 di Asia. Erick Thohir menegaskan PSSI target itu bahwa tinggi, ini target jangka panjang. Jangka panjang lah. Pihaknya juga sudah menyusun program jangka pendek dan menengah yang bersifat bisa segera dimenangkan. Ini kan sebuah program besar di mana Indonesia ingin masuk ranking 50 besar tahun 2045 ya. Di Asia, kalau bisa menargetkan bisa masuk 9 besar. Ujar Erick Thohir usai meninjau program revitalisasi Bandara I Gusti Ngurah Rai, Kamis 21 November 2024, dikutip dari Tribun Bali. Dan jika melihat situasi yang ada saat ini, target demi target yang diberikan oleh Pak Erick sebenarnya masih sangat realistis. Apalagi Kelvin Verdong dan Tom Haye sudah sangat yakin dengan kekuatan timnas Indonesia saat ini, mereka bisa bersaing dengan tim-tim elit Asia dalam waktu dekat. Dan itu sudah mulai terlihat di babak round 3 ini. So, tetap semangat dan tetap semangat guys. saja. Semoga timnas Indonesia Insyaallah kita doakan hingga berhasil menjadi tim Asia yang jadi langganan Piala Dunia macam Jepang. Insyaallah, amin amin. Oke guys, kalau kita melihat tadi wawancara Tom Haye itu di podcastnya itu kan, dia banyak meluahkan perasaannya ketika berada di Indonesia dan mengatakan Indonesia itu sangat unik ya, dan kegemuruhan di GBK itu dengan euforia segala penonton dan juga lagu Tanah Airku dan sebelum itu pun lagu Indonesia Raya. Itu yang membuatkan beliau rasa kagum dengan Indonesia ini, bangganya terhadap Indonesia. Dan kita pasti ya, semua pemain-pemain juga merasakan itu. Kelvin Verdong memberitahu bahwa dia di Indonesia selalu diperhatikan dan mereka begitu dihargai lah
Mereka tidak pernah merasakan apa yang mereka rasakan di Indonesia itu. Kalau di Belanda mungkin mereka seperti orang biasa, rakyat biasa, tapi di Indonesia itu diperhatikan dan rasa ada penghargaan untuk pemain-pemain ini. Jadi mereka rasa kagum dengan segala yang dilakukan oleh rakyat Indonesia itu. Oke, sekarang ini Indonesia telah menyiapkan tim U22 untuk ke Asian Cup. Sinteyong telah memanggil 33 pemain, guys. Dan ini persiapan yang begitu saya pikirkan persiapan yang begitu cepat dilakukan oleh Sinteyong demi untuk targetnya ke final. Dan Bapak Erick Thohir sendiri menargetkan Indonesia ini pada tahun 2045 itu masuk ke 50 yang terbaik di dunia dan 9 yang terbaik di Asia. Ini target Bapak Erick Thohir ini ada jangka pendeknya, jangka menengahnya, dan juga jangka panjang. Jadi ini jelas Indonesia ini dia ada hala tuju dan target-target sendiri. Itulah apabila ada ketua umum seperti Bapak Erick Thohir ini yang begitu serius dalam memajukan sepak bola timnas Indonesia ini. Jadi mudah-mudahan Indonesia ini tetap semangat, tetap kita dukung sehingga ke Piala Dunia 2026 ini, guys. Hanya ada 4 tahunan itu. Kita doakan mereka dapat terus ke babak yang seterusnya, dan walaupun agak berat, tetapi kita tetap optimis Indonesia bisa ke Piala Dunia. Kalau bukan 2026 mungkin 2030. Yang pentingnya sekarang ini Indonesia itu berproses, dan dengan kehadiran pemain-pemain baru lagi nanti. Sekarang ini tadi Emiliano Jonadan menyatakan mungkin akan membuat keputusan segera sama ada ke Indonesia atau tidak. Saya favorite saya kepada Emiliano Jonadan ini, guys, karena dia punya skill dan cara permainan yang saya minati. Saya melihat daripada skill-skillnya di video-video di YouTube itu. Kalian boleh lihat sendiri, guys, bagaimana dia punya cara permainan. Memang terbaik pemain ini. Jadi mudah-mudahan dia akan ke Indonesia. Oke, guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah seperti biasa. Komentar-komentar yang terbaik, yang info-info terkini, dan juga memberi saran-saran yang baik, yang positif itu. Saya selalu baca komentar kalian. Kalian memang terbaik, ya. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia. Di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami, Askalani Studio. Askalani Studio.